Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Tolong bantu untuk memimpin doa, Winda. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa saja. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Yang pertama, Dinda Cantika. Hadir, Bu. Yang kedua, Yara Ardita. Hadir, Bu. Miftaul Ihsan. Sepertinya nggak hadir, Bu. Sakit, Bu. Winda Lestiana. Hadir, Bu. Lova Anissa. Hadir, Bu. Eka Sulistiawarni. Hadir, Bu. Oke, satu yang sakit. Oke. Maaf, Bu. Olivia dan Junes belum dipanggil, Bu. Siapa? Olivia sama Diva belum dipanggil, Bu. Oh ya, Olivia Hendry ya. Bu. Saya juga, Bu. Gita Esa sama Diva. Oke, dah. Iya, Bu. Materi kita pada pagi hari ini manajemen kantor. Ibu akan membahas sedikit pengertian tentang manajemen kantor. Manajemen kantor itu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya kantor untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen kantor melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Manajemen kantor itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat ada pengawasan, dan yang terakhir ada pengelolaan sumber daya. Manajemen kantor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan, serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ibu akan bertanya kepada Anda semua, apa jadinya jika kantor tidak memiliki sistem manajemen yang baik? Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Boleh kepada Yara. Jika Maaf, Bu, jika kantor tidak memiliki sistem manajemen yang baik, maka seluruh aktivitas yang terjadi di kantor itu tidak akan terlaksana dengan baik, di mana kegiatan tidak akan terkerjakan secara efektif dan efisien, dan tujuan dari perusahaan itu pun tidak akan tercapai dengan optimal. Baik, terima kasih pada Yara. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Izin, Bu, saya ingin menjawab. Baik, Eka. Jika kantor tidak memiliki sistem manajemen yang baik, maka akan terjadi berbagai masalah yang dapat menghambat kinerja dan produktivitas organisasi. Di mana dampak yang mungkin terjadi yaitu kurangnya koordinasi antara bagian, yaitu tanpa sistem manajemen yang baik, setiap bagian bekerja sendiri-sendiri tanpa arahan yang jelas. Yang kedua, menurunnya produktivitas karyawan, di mana karyawan bingung mengenai tanggung jawab dan prioritas kerja karena tidak ada perencanaan dan pengorganisasian yang jelas. Sekian jawaban dari saya, Bu. Baik, setelah kita merangkum pengertian tadi, kan minggu kemarin kita sudah membagi kelompok.
Apakah pemateri sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kita pelajari hari ini? Kelompok siapa yang tampil? Presentasi hari ini akan disampaikan oleh kelompok saya, yaitu dari kelompok 5. Baik, boleh dimulai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu telah mengizinkan kami presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas telah mengizinkan kelompok kami untuk presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Lova Anissa sebagai moderator dan rekan saya yaitu Eka Sulestiawarni dan juga Winda Lestiana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi manajemen kantor. Dan untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Eka Sulistiawardi. Pada Eka dipersilakan. Maaf Eka, suaranya nggak kedengaran. Maaf Eka, mic-nya masih mati itu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yaitu tentang pengertian manajemen kantor, di mana manajemen kantor merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap pekerjaan kantor, dengan tujuan untuk mendukung tercapainya sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Next. Next, fungsi-fungsi manajemen kantor, di mana yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan dan merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya dalam konteks kantor, yaitu perencanaan meliputi penjadwalan kerja, pengelolaan sumber daya, serta pengaturan anggaran. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, di mana mengatur sumber daya manusia dengan sarana dan prasarana, serta tugas-tugas kantor agar berjalan sistematis. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, di mana dengan memberikan arahan, motivasi, serta instruksi kepada pegawai untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana. Lalu ada yang ketiga yaitu dia pengawasan atau controlling, di mana dengan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan kantor sesuai dengan rencana. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Eka Sulistiawarni yang telah mempresentasikan materinya. Sebelumnya saya mau meminta maaf dulu kepada teman-teman dan Ibu karena saya lupa memberi materi pembelajarannya. Kepada Yara dimohon ke slide sebelumnya, materi pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Yara. Oke, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman materi pembelajaran yang kami bahas ada 4 poin. Yang pertama itu poin pengertian manajemen kantor yang telah dijelaskan oleh Eka Sulistiawarni sebelumnya.
Dan materi kedua, fungsi manajemen kantor yang dijelaskan oleh Eka tadi. Yang ketiga, peran manajemen. Dan yang keempat, tujuan manajemen kantor. Next. Next. Next, moderator. Next, Yara. Oke, selanjutnya tujuan manajemen kantor yang akan disampaikan oleh Winda Lestiana. Kepada Winda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman. Di sini ada kesalahan saat membuat PPT sehingga tujuan dan isinya itu terbalik. Yang pertama yaitu peran manajemen kantor. Nah, adapun peran dari manajemen kantor itu sendiri adalah yang pertama sebagai pusat informasi organisasi ataupun kantor. Yang kedua yaitu kantor dapat mengelola data dan juga informasi menjadi penghubung antara berbagai bagian organisasi ataupun kantor itu sendiri. Yang ketiga yaitu dapat mendukung kelancaran kegiatan administrasi, di mana manajemen kantor dapat memastikan setiap kegiatan administrasi itu berjalan dengan lancar, teratur, dan terdokumentasi. Yang keempat yaitu menjaga efisiensi dan efektivitas kerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan waktu maupun sumber daya. Yang kelima yaitu menyediakan data yang akurat bagi pengambilan saat mengambil keputusan. Data dan laporan yang dikelola secara rapi dan juga akurat dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ataupun strategi dalam suatu perkantoran. Yang keenam yaitu membangun sistem kerja yang tertib dan juga terorganisir, di mana sistem kerja yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga profesional. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dari manajemen kantor itu sendiri. Tujuan kantor adalah dapat memberikan sebuah pelayanan berupa komunikasi dan juga perekam ataupun penyimpanan. Menurut Mills tahun 1984, tujuan kantor didefinisikan sebagai pemberian pelayanan komunikasi dan juga perekaman. Dari definisi tersebut, Mills juga memperluas menjadi fungsi kantor, yaitu pekerjaan yang dilakukan, yakni yang pertama yaitu menerima informasi atau to raise information, di mana menerima informasi dalam bentuk surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan juga laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu merekam dan juga menyimpan data-data serta informasi yang bertujuan untuk pembukaan rekaman. Tujuan pembukaan rekaman ini adalah untuk menyiapkan informasi yang sesegera mungkin apabila manajemen meminta informasi tersebut. Yang ketiga yaitu mengatur informasi. Informasi yang diakumulasi oleh kantor jarang dalam bentuk yang sama layaknya ketika diberikan, seperti mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda dan juga membuat perhitungan ataupun pembukuan. Yang keempat yaitu memberi informasi. Bila manajemen meminta sejumlah informasi yang diperlukan, kantor memberikan informasi tersebut dalam rekaman yang sudah tersedia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Winda Lestiana yang telah menyampaikan materinya. Next kesimpulan. Oke, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari diskusi kali ini yaitu manajemen kantor adalah proses pengelolaan kegiatan kantor yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi tersebut mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan informasi, serta pencapaian produktivitas kerja. Manajemen kantor juga berperan penting sebagai pusat informasi, pengendali data, dan juga penunjang pengambilan keputusan.
Dan yang terakhir, tujuan utama dari manajemen kantor yaitu memberikan pelayanan komunikasi dan perekaman informasi, termasuk menerima, mencatat, mengatur, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam operasional organisasi tersebut. Dan kami meminta maaf sekali lagi kepada teman-teman dan ibu karena PPT kami mengalami kendala karena terbalik. Jadi kami mohon maaf dan meminta pengertiannya kepada teman-teman. Dan kami tutup presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah kami perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mendiskusikan atau kelompok kali ini, Ibu akan membahas sedikit tentang manajemen kantor. Sudah disimpulkan tadi kepada kelompok, manajemen kantor itu proses pengelolaan kegiatan kantor yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Fungsi tersebut mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan informasi, serta pencapaian produktivitas kerja. Dan manajemen kantor ini berperan penting sebagai pusat informasi, pengendalian data, dan penunjang pengambilan keputusan. Tujuan utama dari manajemen kantor itu memberikan pelayanan komunikasi dan perekaman informasi termasuk menerima, mencatat, mengatur, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Baik, sekian dari pembelajaran kali ini. Saya akan memberikan tugas dan juga studi kasus kepada semua siswa. Diharapkan semuanya dapat menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan dan diharapkan semua siswa membuat sumber referensinya ya. Sekian pembelajaran saya pada pagi hari ini. Diharapkan semua siswa dapat memahami materi yang saya sampaikan pada pagi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diva. Kita lanjut kelompok Diva lagi ya. Akhirnya rekam Udah, layar, Kak? akhirnya.